Selamat siang anak-anak, salam sehat selalu, salam jas merah. Di sini Bapak akan melanjutkan menjelaskan kembali perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang yang dilakukan oleh VOC atau Belanda. Seperti halnya minggu yang lalu Bapak telah menjelaskan bagaimana Aceh versus Portugis serta VOC. Benar demikian. Begitu juga Maluku angkat senjata. Kali ini di video ini Bapak akan menjelaskan perang yang dilakukan oleh Sultan Agung versus VOC atau JPKON serta yang dilakukan oleh Kawanan Banten. Disimak ya anakku ya, supaya kamu dapat memahami bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja yang ada di Kepulauan Indonesia yang dimana untuk menindaklanjuti keserakahan kongsi dagang yang dilakukan VOC. Terima kasih. Sultan Agung versus JPKON. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram mencapai zaman keemasan atau zaman kejayaan. Seperti yang kamu ketahui bahwa VOC awalnya datang ke Indonesia itu adalah baik. Sehingga para raja-raja yang ada di Kepulauan Indonesia membuat atau melakukan kerjasama dan menerima baik VOC tersebut. Sehingga tepatnya kerajaan Mataram yang dipimpin langsung oleh Sultan Agung memberikan izin untuk membangun loji atau gedung di Jepara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, seperti yang kita ketahui bahwa VOC itu tidak sebodoh yang kita kira. Yang dimana VOC ini ingin menguasai semuanya Kepulauan Indonesia. Sehingga VOC sendiri menerapkan sistem divide et impera atau politik adu domba serta politik atau sistem intervensi campur tangan dalam kerajaan yang ada di Kepulauan Indonesia. Oleh karena itu Sultan Agung di zaman keemasannya atau kejayaannya memiliki cita-cita yang pertama menyatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua cita-cita Sultan Agung mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Salah satunya VOC tadi Tepatnya pada tahun 1628 sampai dengan 1629, Sultan Agung merencanakan serangan tepatnya ke Batavia. Adapun alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia antara lain yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua VOC sering menghalang-halangi atau mengganggu pelayaran kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Selanjutnya keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan yang ada di Pulau Jawa. Cita-cita yang terakhir atau yang keempat alasannya, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang ke Batavia.
Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, nakku. Akan tetapi company POC terus berusaha menghalang-halanginya. Akibatnya, pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Tetapi kekuatan POC, nakku, dengan senjatanya jauh lebih unggul daripada Mataram dan sehingga memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram, nakku. Yang dimana Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu, nakku. Dengan demikian, nakku, serangan yang dilakukan oleh tentara Mataram, yakni dipimpin langsung oleh Tumenggung Baureksa, belum berhasil, nakku. Mendengar itu, nakku, Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami oleh pasukannya. Sehingga Sultan Agung sendiri mempersiapkan serangan kedua. Dia belajar dari kekalahan yang dimana dia meningkatkan jumlah kapal dan senjata serta membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan mereka menghadapi pasukan POC, nakku. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram, nakku, dipercayakan kepada Sultan Tumenggung Singgaranu serta Kiai Difati Jumeniah dan Difati Purbaya. Ternyata, nakku, informasi persiapan pasukan Mataram tersebut diketahui oleh POC. Dengan segera POC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan oleh pasukan Mataram. Di Tegal sendiri, nakku, POC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, nakku, dan sebuah lumbung beras. Sehingga membuat pasukan Mataram mundur pada saat POC mengepung mereka. Akan tetapi, nakku, pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan mereka yang ada terus berusaha, nakku, mengepung Batavia. Sehingga pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, nakku, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel. Akan tetapi pasukan Mataram gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat itu, nakku, pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa Jan Peterson Cohen meninggal. Peristiwa ini, nakku, terjadi pada tanggal 21 September tahun 1629. Dengan demikian, nakku, semangat juang tinggi pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Di dalam situasi ini, pasukan POC semakin kritis. Akan tetapi pasukan POC tidak berhenti di situ saja. Malah POC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Sehingga pasukan Mataram, nakku, semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, nakku, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan pasukan Mataram ini, nakku, menyerang Batavia membuat POC semakin berambisi atau bertekad untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lainnya, nakku. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap POC terus mengalami kegagalan. Namun, semangat dan cita-cita
untuk melawan dominasi atau penguasaan asing terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya, anakku. Secara militer, Mataram memang tidak berhasil memaksa POC untuk menjadi bawahan Mataram. Akan tetapi, anakku, tentara POC sendiri khawatir dan segan terhadap kekuatan militer Mataram yang dimana dipimpin langsung oleh Sultan Agung. Sultan Agung, nakku, kita ketahui dia cerdas, yakni dengan cara menggunakan kemampuan diplomasi atau kerjasama dengan raja lain. Melalui kemampuan diplomasinya, nakku, Sultan Agung berhasil memaksa POC untuk mengakui eksistensinya Mataram dan Sultan Agung sebagai yang dipertuankan kepada Tuan Maha Agung. Hal ini membuktikan dengan pengiriman umpeti atau upah secara periodik dari POC ke Mataram, nakku. Sementara di kubu POC sendiri mendapat imbalan yang dimana diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan ini, nakku, POC cenderung melakukan monopoli perdagangan. Sayangnya, nakku, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja penggantinya, yakni Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, nakku, Mataram sendiri semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh POC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat pertama. Sunan Amangkurat pertama ini, nakku, memerintah mulai pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Ternyata, nakku, Raja Amangkurat pertama ini merupakan raja yang lemah dan bahkan, nakku, bersahabat dengan POC. Raja ini sendiri, nakku, bersifat reaksioner atau bersikap sewenang-wenang kepada rakyatnya sendiri dan kejam terhadap para ulama, nakku. Oleh karena itu, nakku, pada masa pemerintahan Amangkurat pertama itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Mengapa demikian? Karena Sultan Amangkurat pertama lemah dan bahkan bersahabat dengan POC. Demikian penjelasan Sultan Agung Persis J.P. Cohen. Selanjutnya, nakku, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis, nakku, yang dimana sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, nakku, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, akan tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, nakku, POC membangun bandar di Batavia tepatnya pada tahun 1619. Pada tahun itu, nakku, terjadi persaingan antara Banten dan Batavia untuk memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, nakku, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap POC. Pada tahun 1651, nakku, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Beliau adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, yang dimana anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada tahun 1650. Sultan Abu al-Fat al-Bupatah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Tirtayasa tersebut berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus, nakku, menandingi perkembangan POC di Batavia.
Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Tirtayasa, misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti halnya negara Inggris, Prancis, Denmark, Portugis, Cina, Persia, Benggala, Siam sampai dengan ke Tonkin. Perkembangan di Banten ternyata nakku sangat tidak disenangi oleh POC. Yang dimana kita ketahui POC ini kan rakus dan tamak. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai perdagangan bandar internasional, POC sering melakukan blokade nakku. Yang dimana junjung-junjung Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang oleh POC meneruskan perjalanan menuju Banten. Akan tetapi nakku, Sultan Tirtanyasa melakukan balasan dan mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang POC dan menimbulkan gangguan di Batavia nakku. Dalam rangka memberikan tekanan dan memperlemah kedudukan POC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman-tanaman tebu milik POC nakku, serta menjarah kapal dagang POC atau merampok kapal dagang POC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk nakku. Menghadapi serangan pasukan Banten nakku, POC terus memperkuat kota Batavia dan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti halnya benteng Noordwijk. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia, diharapkan POC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu nakku, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintah untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung, Jawa sampai ke Pontang nakku. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi ini nakku dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang mereka nakku. Memang nakku pada masa pemerintahan Sultan Ageng banyak dibangun saluran air atau irigasi. Oleh karena jasa-jasa ini, maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta yang artinya air nakku. Serangan dan gangguan terhadap POC terus dilakukan. Di tengah-tengah mengobarkan semangat anti POC itu, tepatnya pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota yang bernama Abdul Najar Abdul Kahar, yang dimana perannya sebagai raja pembantu, yang dimana dia sebagai urusan dalam negeri nakku. Dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain nakku, yakni bernama Pangeran Arya Purbaya. Pangeran Arya Purbaya ini dia berperan sebagai urusan luar negeri nakku. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten tercium oleh perwakilan POC di Banten bernama W. Chaib nakku. Mr. Chaib ini kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaannya jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan POC ini nakku, Sultan Haji sendiri mencurigai ayah dan saudaranya. Serta Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan nakku. Dengan demikian, sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Oleh karena itu nakku,
Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan atau kerjasama dengan POC agar tujuannya merebut tahta Kesultanan Banten, sehingga menimbulkan pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan atau kerjasama tersebut yang dilakukan oleh POC dengan Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tersebut, POC memiliki 4 syarat atau perjanjian. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada POC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh POC dan harus menyingkirkan para pedagang seperti Persia, India, dan Cina. Perjanjian yang ketiga, Banten akan dikenakan denda 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Janjian terakhir, pasukan Banten yang ada di pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian tersebut, disetujui oleh Sultan Haji. Sehingga, tepatnya pada tahun 1681, POC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten, Istana Suro Sowan berhasil dikuasai oleh Sultan Haji, Sementara Sultan Ageng Tirtayasa memusatkan kekuasaannya tepatnya di Tirtayasa. Tepatnya, pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Suro Sowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara POC. Datanglah bantuan tentara POC, di bawah pimpinan Francois Cek, sehingga pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga, dikepung oleh tentara POC, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya, tepatnya ke hutan Lebak. Mereka atau POC sendiri masih melancarkan serangan terhadap Sultan Ageng Tirtayasa, serta tentara POC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya, yang di mana Sultan Ageng Tirtayasa bergerak lari ke arah Bogor. Sehingga, tepatnya pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh POC dengan tipu muslihatnya. Sultan Ageng ditawan atau ditangkap di penjara di Batavia sampai akhir wafatnya, tepatnya pada tahun 1692. Intinya, semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi atau penguasaan asing. Demikian, perlawanan Banten versus POC. Inti yang pertama, Sultan Agung versus JP Koen, yang dimana Sultan Agung, yakni Kerajaan Mataram, tidak berhasil memukul mundur POC dari tanah lahir mereka atau dari kerajaan mereka. Demikian juga perlawanan Banten. Perlawanan Banten juga tidak berhasil mengusir kekejaman POC. Demikian, intisari atau kesimpulan dari perlawanan
yang dilakukan oleh Sultan Agung yakni Mataram dan perlawanan Banten terhadap VOC. Terima kasih. Salam sehat, salam jas merah.